Jua-jua selamat hari Minggu man banta krina. Mari dage si pesikap ukurta si bengketime kebakti minggu tai baswari si sendah. Turang raseninai bas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Wariendai gelari minggu ek Saudi si mabai kitar sikap guna ngalo-ngalo kerehen kesah si badia. Kenca kita memperingeti Tuhan Yesus nangki ku surga. Amin gia ia nangki ku surga. Labo kita tadi kena melumang. Hadir lebuh kita manbana tetap ngei dengkah kena pingko-pingkota. Sebab Yesus ngor padan mereka penampat manbanta. Ibas ndalani perbeben gelukta. Dekitekan siai si petetap dage kini tekenta ibas pengarapan man dibata si setia. Ibas gelar di bata Bapa si mada kuasa. Ibas gelar anakna Yesus Kristus singgor padan nampati manusia. Rasibas gelar kesah si badia. Si pengasuh manusia tetap setia lebuh mindo penampat manbana. Labo kamku tadingken melumang. Reh dengan aku mulihkan dahi kam. Amin. Berita karena perbahanan rasura-rasura di bata. Ibas Mazmur 10 pitu ayat sada. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Terpalaskan kata di bata enda si puji Tuhan di bas kitab Dendenta nomor 270 siwa ayat sada rasi peduakan. Kata di bata si jadi pengogen si pemenai bas minggu si sendah. Ibu di bas kitab Mazmur 20 pitu ayat pitu 10:4. Baginda nina kata di bata. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Jangan menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku ya Allah penyelamatku.
Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saijenda pengogen kata di bata si pemena, ketuahan kalak si megiken kata di bata, dengan si make kencai bas gelukna si tep-tep wari. Haleluya. So pesi dengkehken kata di bata, mari ras kita leber toto kita. O Tuhan di bata Bapa kami sini surga, remengkah ukur kami o Tuhan arkiteken ibas wari minggu si badia sendah pe. Iatanken Tuhan kami tetap bersembah manbandu. O Bapa arsikap me kami anak-anak du, guna ngaloken katandu si jadi pergegeh man kami. Gelah ngasup kami dalani wari-wari kami o Tuhan, tetap bebas pengarapan man Tuhan saja. Ngerana dage kaman kami o Bapa, sebab kami nggo sikap guna ngaloken katandu. Ibas Yesus Kristus Tuhan kami ertoto ras ngataken bujur man bandu. Amin. Kata di bata si jadi ayat ogen korbahta ibua di bas kitab Matius 20 ayat 20 siwah se ayat 34 begendanina kata di bata man banta. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Jeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Sejenda pengogen kata di bata man banta ras-ras. Senina ras turang perpulungan sini i kelengi Tuhan. Hidup di dalam dunia mungkin saja yang namanya penderitaan, tantangan, atau pergumulan akan selalu ada di dalam hidup kita. Penderitaan, pergumulan bisa saja tidak akan pernah berakhir di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Dan tentunya ketika kita menghadapi sebuah pergumulan, pasti setiap orang mau segera mendapat jalan keluar. Setiap orang pasti rindu segera bebas, lepas dari pergumulannya, penderitaannya atau tantangannya. Hari ini melalui firman Tuhan dari kitab Matius 20 ayat 29 sampai ayat 34, kita belajar bagaimana sikap dan tindakan 2 orang buta ketika mereka
ada di dalam pergumulan. Dan bagaimana mereka keluar dari pergumulan yang mereka hadapi. Lahir sebagai seorang buta pasti merupakan sebuah pergumulan yang berat. Karena secara duniawi mereka hanya bisa mendengar tanpa bisa menyaksikan sendiri dunia karya ciptaan Tuhan yang indah ini. Bisa saja ini menjadi pergumulan mereka setiap hari. Kapan? Apakah mungkin? Dan bisakah mereka melihat? Tentu kerinduan itu pasti menjadi harapan mereka setiap hari. Sehingga dikatakan di dalam ayat khotbah kita hari ini, di ayat yang ke-30, ketika mereka mendengar bahwa Yesus lewat, mereka langsung berseru. Berseru di sini adalah berteriak dengan suara yang keras, memanggil Yesus. Mereka memanggil, berseru dengan suara yang keras sampai orang-orang banyak menegurnya. Orang buta itu berteriak memanggil Yesus. "Oh Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Mekuah min atendu, ngenahan kami." Senina-senina rasturang, 3 kata yang luar biasa yang keluar dari mulut 2 orang buta ini dalam 1 kalimat yang diberikan kepada Yesus. Yang pertama, mereka memanggil Yesus dan menyebut Yesus, "Oh Tuhan." Ketika Yesus lewat, pasti semua orang banyak membicarakan Yesus. Dan orang buta itu di sini dikatakan mereka mendengar percakapan itu. Percakapan orang banyak tentang Yesus. Dan orang buta itu sungguh percaya bahwa Yesus itu adalah benar-benar Tuhan. Sehingga mereka, 2 orang buta ini, berseru memanggil Yesus, "Oh Tuhan." Dan kata yang kedua, mereka memanggil Yesus, Anak Daud. Orang buta itu memanggil Yesus Anak Daud. Artinya mereka sungguh percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat yang diutus, yang dijanjikan oleh Allah. Dan kata yang ketiga, kasihanilah kami. Mekuah min atendu, ngenahan kami. Orang buta ini percaya bahwa Yesus yang adalah Tuhan, diutus oleh Allah menjadi seorang juru selamat manusia, adalah seorang yang penuh dengan kasih. Sekalak sidem anu kelang ate. Senina rasturang perpulungan sini kelengi Tuhan. Dari mana seruan yang luar biasa itu? Yang keluar menjadi seruan 2 orang buta ini. Tentunya itu adalah dari iman percaya mereka. Sekalipun mereka buta secara jasmani, tetapi mata rohani mereka terbuka. Dengan jelas
Mereka mengenal, mereka percaya siapa itu Yesus sesungguhnya. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Mesias. Dan Yesus adalah seorang yang penuh dengan kasih. Ini menjadi tantangan bagi kita. Khususnya bagi kita semua yang memiliki mata jasmani yang bisa melihat. Kita bisa melihat setiap hasil karya ciptaan Tuhan. Kita menikmati, kita melihat, menyaksikan dengan mata jasmani kita dengan jelas. Dan setiap hari kita bisa bertemu dengan Tuhan di dalam firman Tuhan. Kita bisa membaca firman Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita memiliki iman seperti iman dua orang buta ini? Jangan-jangan masih ada orang Kristen sampai saat ini, sampai hari ini, yang belum mengenal siapa itu Yesus dengan benar. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari belajar dari dua orang buta ini. Buka mata jasmani kita, buka mata iman kita, untuk sungguh-sungguh boleh mengenal siapa itu Yesus sesungguhnya. Dalam pergumulan orang buta ini, ada dua sikap yang berbeda kita lihat. Sikap yang pertama adalah sikap orang banyak. Di dalam ayat bacaan khotbah kita tadi jelas kita melihat ketika mereka berseru memanggil Yesus, orang banyak menegur mereka supaya diam. Bahasa Karoi katakan item behi kalak sinterme, dua kalak pentang dai. Artinya apa? Orang banyak menegur, tentunya di sini menegur sambil marah kepada dua orang buta ini. Marah dan menyuruh mereka untuk diam. Bukan justru orang banyak merasa kasihan dan menolong orang buta ini. Bukan tindakan itu yang mereka lakukan. Bukankah sewajarnya orang banyak merasa kasihan dengan orang buta ini, sehingga menolong mereka untuk boleh bertemu dengan Yesus? Tetapi justru apa yang mereka lakukan? Mereka membentak orang buta ini dan menyuruh mereka diam. Artinya berharap kepada manusia sering mengecewakan. Tetapi sikap yang kedua adalah sikap Yesus. Di ayat yang ke-32 bacaan kita, setelah Yesus mendengar seruan dua orang buta itu, lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Yesus berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Kaya tendu si kubahan manbandu. Itulah perkataan Yesus kepada dua orang buta ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah perkataan Yesus kepada dua orang buta ini adalah yang kita nanti-nantikan setiap saat di hadapan Tuhan? Kaya tendu kubahan manbandu. Betapa bahagianya mendengar respon Yesus kepada dua orang buta ini. Jawab mereka di ayat yang ke-33, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Tuhan berkata kepada kita, apa yang mau
apa yang hendak engkau kuperbuat bagimu. Kaya tendu kubahan manbaku. Hari ini Tuhan mengundang kita. Katakan apa yang saudara rindukan yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Katakan apa yang menjadi harapan kita bagi Tuhan. Katakan, serukan seperti seruan dua orang buta ini. Apa yang dilakukan oleh Yesus ketika mereka berkata, supaya kami bisa melihat. Di ayat ke-34 dikatakan, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikut Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah, mujizat selalu ada bagi orang percaya. Bukan hanya dulu, tetapi mujizat selalu ada bagi orang percaya. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hari ini tema kita mengajak kita berserulah kepada Tuhan. Sama seperti dua orang buta ini berseru di dalam iman kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab seruannya. Jadilah seperti apa yang menjadi kerinduan mereka untuk Tuhan lakukan di dalam hidup mereka. Kita percaya kasih Tuhan tidak berbeda kepada dua orang buta, kepada kita. Kasih Tuhan tetap sama, yaitu kasih yang setia. Untuk itu sekali lagi, hari ini firman Tuhan mengajak kita, datanglah ke hadapan Tuhan, berserulah kepada Tuhan, serahkanlah, mintalah apa yang menjadi kerinduan kita kepada Tuhan di dalam iman, dalam waktu Tuhan. Setiap harapan seruan kita, Tuhan pasti jawab. Tuhan Yesus memberkati si masuk-masuk kita kerina. Amin. Mari ras kita bertoto kita. Bapa sini surga bujur isahkan kami man Tuhan. Katandu si badia ibas warisi sendah Tuhan persingeti kami. Pelajar kami arah dua orang buta. Bagaimana mereka berseru kepada Tuhan di dalam iman mereka. Sehingga apa yang menjadi seruan mereka Tuhan jawab. Dan itu memberikan sukacita bagi mereka. Dan untuk menjadikan mereka setia untuk mengikut Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan menguatkan kami. Untuk selalu datang ke hadapan Tuhan. Untuk menyampaikan setiap seruan kami ke hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Senina rasturang sepaksana siakukan kini tegenta radukan krina kalak Kristen ibas donien dan ninta dage ras-ras. Aku tekman di bata Bapa silar sibar kuasana sinapa langit ras doni. Aku tekman Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhanta. Si jadera kesah si badia. Tubudur si muda-muda nari si sokeliamen tergelar si Maria. Singana nabi kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakukan ku kayu persilang mate jenari kuburkan. Nusur kudoni kematen. Peteluarikan go keke bas si mate nari. Nangki ku surga perkundul narah kemuhan di bata. Bapa silar sibar kuasana. Cenara maya pagi ngeranakan singgelura singgo mate. Aku tekman kesah si badia. Canalit sada gereja si badia. Persadaan kalak si badia. Pengalami dosa. Kini keken pula. Kegeluhan si rasa lalap. Amin. Sepaksana genduari, sisakan mau persembahan pengatakan bujur taman Tuhan.
O senina-seninangku nginget perkuati di batas simbelin sisa kenaman banta. Kupindoman bandun des kalah kulanduman di batas saja selaku persembahan singgelu rekutkan singgen natena. Rende kita ibas kitab Dendenta nomor 354 ayat sadar rasi peduakan. Si melin, kam terberita, kam si termulia, memulihkan dengan berkuasa, kam si madan kita sinasa, sinasa. Pertoto kita karena persembahan ras pertoton siapa ta. Di bata Bapa kami sini surga, remengkah ukur kami basuarisi sendah persembahan Tuhan. Isakan kami persembahan pengatakan bujur kami man bandu, pasu-pasu ras aloken kam persembahan kami Tuhan. Persembahan kami jadi gegaman gerejandu, laku guna dahikan dahin pelayanan gereja Tuhan di tengah-tengah dunia. Pasu-pasu kami krina singgunahkan persembahan enda, tambah-tambah rezeki kesangapan yalokan kami bas Tuhan nari. Bapa kami sini surga ibas paksenda PR toto kami man Tuhan. Uga kami ngecapkan kerina anak-anakmu, karena pertolongan Tuhan ibas tengah-tengah kegeluhan kami. Sungguh kami mengalami pertolongan Tuhan, bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Sampai hari ini juga kami percaya pertolongan Tuhan. Tiada satupun kami sanggup menjalani hidup kami tanpa pertolongan Tuhan. Kami tetap percaya, tetap selamanya. Dalam suka, dalam duka hidup kami, Tuhan yang menopang. Ya Bapa, hamba-Mu juga berdoa saat ini untuk seluruh jemaat-Mu GBKP Ciledug. Dialah Tuhan yang tetap topang dalam kehidupan, baik kesehatan, usaha, pekerjaan mereka. Cukupkan apa yang menjadi keperluan mereka ya Tuhan. Berkati setiap pekerjaan-pekerjaan tangan mereka ya Bapa. Limpahkan berkat-Mu melalui rezeki ke tengah-tengah kehidupan anak-anak Tuhan. Berkati juga tempat anak-anak Tuhan bekerja, biar tetap berjalan walau dalam situasi COVID-19 pada saat ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh anak-anak kami dalam proses belajar mengajar mereka saat ini Tuhan. Dalam persiapan ujian akhir awal Juni ini ya Bapa. Biarlah Tuhan yang memberkati anak-anak kami di dalam kesehatan, di dalam persiapan mereka. Tuhan yang tetap menopang mereka. Bapa yang di surga, kami juga berdoa
untuk pekan doa GBKP yang akan dimulai pada hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan kami. Kami terus menopang mereka di dalam doa kami kepada Tuhan. Dalam kepemimpinan mereka Tuhan memberkati, Tuhan tambahkan hikmat kemampuan. Sehingga melalui kebijakan kepemimpinan mereka ya Tuhan, sungguh dapat memberikan kebaikan bagi kehidupan bangsa dan negara kami pada saat ini. Bapa kami yang di surga, kami percaya pergumulan yang sedang kami hadapi saat ini ya Tuhan, Tuhan akan menolong kami sehingga sungguh bangsa kami dan kehidupan kami akan dipulihkan. Bapa kami yang di surga, biarlah bersama-sama kami boleh bertanggung jawab untuk menjaga kehidupan bangsa kami ini Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam setiap rangkaian ibadah kami pada hari ini, kiranya Tuhan saja yang sempurnakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami, si ucapkan ibas bahasa Karo, ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelar duwe pabadiamin, ramin kini rajandu, selamin praten ibas dunia indah bagini surga. Berikan minman kami nakan cukup bas warisi senda enda. Alami min salah kami, baginya lemi kami salah kalak kempak kami. Olamin kami bawa kam kubas percubaan, tapi ulangilah kami dur silat nari. Sebab kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sing dekah-dekahna. Amin. Bengketlah kubas kegeluhan du si tep-tep wari. Tetap kelah ukur du dalankan pedah di bata singgo si begi kendu. Alo kelah pasu-pasu idur di batan tanari. Ipasu-pasu jana ikawali di batakam, siang ayo di batar sinal saliba bondu, janah melias atena ngenehen kam, itatap di bataku kam, janah malam atendui bahanna. Amin. Shalom Manbanta Krina, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.